القرآن العربي هدى للناس وبينات والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وعباده المتقين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن كان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita selalu menjadikan bersyukur kepada Allah karena Allah sudah banyak memberikan nikmat sehat, iman kepada kita dan kita masih sehat sabar dalam melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Dan mari kita berdoa semoga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, guru kita hari ini adalah keutamaan dan hikmah pada Ramadan. Saya akan sampaikan hanya satu saja, yaitu gurunya Al-Quran Al-Karim dan akidah atau hikmah membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, Al-Quran Al-Karim adalah sebuah kitab suci yang penuh mukjizat dan di dalamnya mengandung seluruh aspek ilmu awal dan teknologi. Tidak ada kitab suci yang lain yang bisa menandingi Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim itu bukan hanya sekedar bacaan, tetapi yang membacanya pun itu juga berpahala tidak sama dengan kitab-kitab suci lainnya. Al-Quran Al-Karim ini kaum muslimin dan muslimat berbahagia, itu umumnya berada di bawah dan kemudian turunnya itu bertahap. Dia tidak turun sekaligus 30 juz kepada Rasul tidak. Dia turun sebagai bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi Rasul waktu itu. Mulai Rasul diangkat menjadi Rasul pada tahun 610 sampai akhir hayat beliau tahun 632. Turunnya seperti itu, jadi tidak turun 30 juz tidak. Jadi bertahap. Cuma di dalam Al-Quran ini dikatakan Syahrul Ramadan tadi menjelaskan Al-Quran dan dinasabkan dalam Huda wal Furqan itu, yaitu pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Tujuannya adalah untuk huda linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Bahwa guna dengan Huda wal Furqan memberikan penjelasan rinci tentang petunjuk. Kemudian Quran itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini maksudnya adalah itu ayat Iqra bismi rabbika dari para insan min al-Quran itu. Soalnya di puasa-puasa lainnya banyak juga ayat-ayat yang lain. Jadi bukan berarti pada para ulama mengatakan itu sudah sama dari sekaligus 30 juz kan hanya bertahap. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 2 itu Allah berfirman, dan kita mulai wahyu dan mutakin itu kitab Al-Quran yang sudah saya turunkan kepada Muhammad dan untuk menjadi petunjuk bagi kamu, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi dalam Al-Baqarah 185 itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Mudahnya tetap ada kalimatnya itu, tapi untuk seluruh manusia, Al-Quran itu akan menjadi petunjuk. Wabainah minal huda, penjelasan terhadap petunjuk. Apa beda huda linnas dengan wabainah minal huda? Itu ayat begitu. Huda linnas petunjuk secara umum, kemudian wabainah minal huda secara rinci. Petunjuk itu dibuat perinciannya. Kalau sholat bagaimana caranya, kalau puasanya kapan. Itu yang disebut dengan wabainah minal huda. Puasanya adalah pada Ramadan. Puasanya ada 1 bulan. Itu namanya wabainah minal huda, penjelasan tentang petunjuk. Kemudian wal furqan, pembeda, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Jadi kaum muslimin dan umat Indonesia, Al-Quran ini adalah semacam sebuah anugerah besar kepada kita, sebuah alat, sebuah kitab suci yang maha besar, yang maha segala maha, di dalamnya ada kesungguhan. Tinggal kita harus mempelajarinya. Kalau tidak dipelajari, tidak bisa. Jadi tidak bisa hanya membanggakan Al-Quran, tetapi tidak pernah mempelajarinya, itu sia-sia dan cuma-cuma. Orang, para ilmuwan sering mengutip pendapat seorang AFD, seorang orientalis saudara, tapi itu kalimatnya Islam, tetapi di dalamnya Al-Quran. Islam is in its much more than it is of theology, but it is complex civilization. Islam itu yang pedomannya adalah Al-Quran, bukan hanya sekedar sebuah sistem teologi. Sistem teologi itu adalah hanya sekedar ritual menyembah Tuhan, ibadah kepada saja bukan. Tapi adalah the complete civilization, melengkap seluruh peradaban petunjuk bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan di atas dunia ini. Begitu hebat Islam dengan Al-Quran dan karimnya. Oleh karena demikian, maka didorong kepada kita untuk selalu mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu yang pertama harus dibaca. Kalau nggak bisa membaca, dia tidak akan menjadi huda linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Tidak. Setelah dibaca, mengerti apa yang dibaca. Kemudian setelah mengerti apa yang dibaca, diamalkan. Kemudian ada lagi satu lagi, ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kamu itu adalah manusia yang mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi sebenarnya guru ngaji itu pahalanya besar. Cuma kita mengalami yang belajar. Kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, apa hikmah? Kita satu saja. Apa hikmah dari turunnya Al-Quran? Apa hikmah dari mempelajari Al-Quran? Apa hikmah dari memahami Al-Quran? Apa hikmah daripada mengamalkan ajaran Al-Quran? Apa hikmah dari mengajarkan Al-Quran kepada orang lain? Yang pertama, kaum muslimin dan umat yang berbahagia, membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda. Setiap huruf yang dibaca bernilai 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Itu penjelasan hadis yang lain. Itu kalau tidak bertuduh. Jadi ini masih lagi. Jadi baca Al-Quran itu ada dalam huruf enggak juga. Boleh baca Al-Quran tidak tutup, yang tidak boleh baca Al-Quran itu hanya ibu-ibu yang sedang haid dan nifas itu boleh. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa baca Al-Quran dan tahu untuk pahalanya 10, kalau untuk pahalanya 27. Makanya diharapkan kepada kita membaca Al-Quran supaya khatam 1 bulan penuh pada Ramadan. Kemudian yang kedua, menenang hati dan jiwa.
Al-Quran berfungsi sebagai sifat, jadi menjadi sifat yang menyembuhkan penyakit hati, membersihkan karat hati akibat dosa dan membersihkan rasa aman. Jadi menenangkan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita galau, kalau ada masalah dalam kehidupan kita, tidak baca Al-Quran dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menghibur. Dan kemudian juga saya pernah belajar dengan Ibu Zakia. Katanya kalau kita sudah tua ini untuk menghindari kerukunan itu, salah satu di antaranya adalah suka baca. So kalau usia sudah 60-70, kerja otak itu berkurang. Itu ada lendir air di dalam otak besar otak kecil itu. Kalau dia mengering pun, mengering kenapa? Karena dia tidak berfungsi. Fungsi otak itu salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran, membaca buku, membaca segala macam, berceramah apa segala macam, sehingga otak itu jalan dulu. Kalau tak pikul itu ya jalan-jalan aja di sana mungkin tidak keluar gitu. Jadi otak itu kalau dibawa membaca Al-Quran, dia akan berfungsi dan juga menghilangkan rasa sakit hati, galau, pusing. Baca Al-Quran, getaran-getaran Al-Quran itu akan memberikan kesembuhan. Ya banyak teman waktu COVID kemarin tahun 2020-2021, saya baca Al-Quran dari benar, sehingga getaran-getaran Al-Quran itu saya tidak dapat penyakit COVID. Kemudian Al-Quran itu kaum muslimin dan juga yang berbeda akan menjadi syafaat di akhirat. Nah ini luar biasanya. Jadi Al-Quran itu nanti waktu penghitungan pahala dan dosa, Al-Quran ini nanti akan bicara kepada Allah. Orang ini harus diberi pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dibuat sama. Kalau kita lain enggak gitu. Jadi itu kehebatan daripada Al-Quran. Kemudian dia tadi petunjuk hudan inas wabayinat minal huda wal furqan. Kalau di Al-Baqarah tadi kan hudan lil muttaqin. Dia milih dulu. Kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita tidak bisa memecahkan masalah itu, tidak baca Al-Quran dan kemudian kita berdoa supaya kita keluar dari masalah itu, maka itu nanti akan muncul jalan keluar dari kehidupan ini. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi bisa memberikan petunjuk, penjelasan petunjuk, kemudian bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian berikutnya meningkatkan derajat kita dalam surga. Semakin banyak dan semakin rutin membaca Al-Quran, semakin rutin kita belajar memahaminya, semakin rutin kita mengamalkannya, dan juga semakin rutin kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka kita mendapat pahala yang melibatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sangat luar biasa kaum muslimin dan semakin berbahagia Al-Quran. Kalau kita lihat sekarang di YouTube modelnya, dulu itu kan hampir sama saja lagu dari Al-Quran. Jadi ada lagunya Mesir, modelnya Mesir, kemudian ada apa namanya itu Iraka dan sebagainya. Jadi enak telinga kita, tenang hati kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan kemudian kaum muslimin dan jemaah yang berbeda, mari kita berupaya sekuat tenaga supaya punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Tajwidnya harus bagus, suaranya kalau suaranya itu enggak, karena itu kan namanya seni, tidak semua kita bisa. Tapi membaca dengan tajwid yang bagus, kalau kita pelajari semua kita bisa baca Al-Quran. Keberkahan dan ketenangan rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak pernah
kebenaran baca Al-Quran itu sudah itu. Jadi rumah tangga yang bersinar, yang bercahaya, yang penuh rahmat berkah, ma'unah dari Allah adalah rumah tangga yang sering berkumandang baca Al-Quran. Kita sebagai suami baca Al-Quran, istri sebagai istri baca Al-Quran, anak-anak juga bisa baca Al-Quran, sehingga menjadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kunci Al-Quran, kunci dari rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu salah satu di antaranya adalah dengan rajin membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya takarrub ila Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita merasa dekat dengan misalnya alif lam mim itu kan 3 huruf. Kalau dalam tafsir Allah ya'lamu bidu'aihim, Allah yang tahu maksudnya. Kita merasa berdialog dengan Allah. Dzalika al-kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita merasa berdialog dengan Allah. Kalau itu kitab yang telah saya turunkan kepadamu tidak terdapat keraguan satu huruf pun. Hudan lil muttaqin, dan dia akan menjadi petunjuk bagi kamu yang bertakwa. Jadi ada merasa hubungan batin kita dengan Allah kalau kita suka membaca Al-Quran. Itulah yang disebut dengan takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang juga berbahagia, kita memperoleh sebuah kebanggaan yang sangat besar, yang sangat mulia. Kita punya Al-Quran yang tidak takut kena hujan, yang tidak akan mengenai apapun situasi dan kondisi dunia ini usianya sudah 1200 tahun. Tapi kalau kita berbicara ini mau apa? Ini satu huruf pun tidak pernah berubah. Kita akan tahu kalau ada orang yang salah baca, kita tahu harakatnya harus misalnya zalikan kitab. Kalau ada orang yang membaca zalikan kitab, salah itu. Karena dia sesuai dengan aturan nausaha. Atau zalikan kitab, nggak bisa. Jadi Al-Quran ini terpelihara zaman Rasul Quran ini berarti dunia. Al-Quran itu Rasul apa? Para sahabat pada masa Rasul itu Al-Quran yang sudah dihafal. Kemudian Rasul meninggal pada masa Abu Bakar, itu sudah berkurang. Para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia. Abu Bakar meninggal, muncul ide daripada Umar bin Khattab untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang awalnya ditulis di pohon-pohon kurma, kemudian dikulik-kulik domba dan lain-lain dikumpul. Nah, kemudian baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan dicetak Al-Quran itu seperti sekarang yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Utsmani yang menjadi awal. Disamakan, awalnya juga beda-beda itu. Bacaan Al-Quran orang Mekah dengan bacaan orang Madinah lain, bukan logat sama dengan bacaan Arab. Kemudian bacaan orang Irak lain lagi, di Syria lain lagi. Supaya ini menyatu bacaan Al-Qurannya, maka Utsman bin Affan mengumpulkan dan menulis dalam bentuk yang seperti sekarang ini yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Inilah legasi daripada Rasulullah, dipelihara oleh para sahabat, kemudian cetak pertama oleh Utsman bin Affan, dan inilah warisannya yang kita baca. Jadi kaum muslimin yang berbahagia berbahagia, salah satu keutamaan daripada Ramadan adalah turunnya Al-Quran Al-Karim, dan kita wajib membaca, ngaji, memahami Al-Quran selama bulan puasa karena pahalanya sangat banyak, berlipat ganda. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Sekian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Menafa'ani wa yakum dengan ayat dari Hakim innahu huwal ghafurur rahim.
alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ikhtilafal layli wan nahari ayatun lil-albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun wasbiqu ila taqwallahi wa ittaqallaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta tashhadu anta ma'ana anta tu'minu Allahu ya Rabbana wa lakal kama yanbaghi li wa rasulillah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalu al-hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami sudah bersatu dengan Ramadan sebagai sebuah nikmat yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Terima ibadah puasa kami ya Allah. Terima ibadah salat kami ya Allah. Terima ibadah baca Al-Quran kami ya Allah. Terima ibadah sedekah infak dan sedekah kami ya Allah. Terimalah ibadah memberi makan orang miskin. Terimalah seluruh amal-amal ibadah kami yang kami lakukan selama Ramadan. Dan berikan kepada kami umur panjang supaya kami bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan sampai akhir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa tadarruana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah.